Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Al-Kadri Fitra, SE, MM, AKCA, yaitu tentang menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Yang pertama, yaitu pengertian retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang kedua, jenis-jenis retribusi jasa umum. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi KTP dan akte capil. Yang keempat, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat. Yang kelima, retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang kesepuluh, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 11, retribusi penyedotan kakus. 12, retribusi pengolahan limbah cair. 13, retribusi pelayanan pendidikan. 14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dan 15, retribusi pengendalian lalu lintas. Yang ketiga, jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang kesepuluh, retribusi penyeberangan di air. Yang kesebelas, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Yang keenam, retribusi perpanjangan IMTA. Selanjutnya yang kelima, penentuan tarif retribusi. Penentuan tarif retribusi untuk retribusi jasa umum yaitu penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu yang keenam, perhitungan potensi retribusi. Konsep perhitungan potensi retribusi dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien. Materi selanjutnya yaitu yang ketujuh, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar.
Menghitung potensi retribusi pelayanan pasar adalah menghitung daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi retribusi pelayanan pasar. Selanjutnya, yang ke-8, perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Data-data yang dibutuhkan dalam menghitung potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang pertama, peraturan daerah, kepala daerah, wali kota, bupati terkait dengan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang kedua, luas tempat objek parkir dan panjang jalan yang dijadikan objek parkir. Yang ketiga, banyaknya kendaraan yang parkir di tempat parkir. Kendaraan ini harus dibedakan jenis, seperti kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, dan sebagainya. Yang keempat, lama kendaraan parkir. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat optimalisasi penggunaan tempat parkir. Yang kelima, lamanya penggunaan tempat parkir. Yang keenam, tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu yang ke-9, perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Rumus perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah PRPKB sama dengan JUK dikali TR dikali N hari dalam setahun. Keterangannya, PRPKB adalah potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor, JUK adalah jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari, TR adalah tarif retribusi pengujian per unit, dan N adalah jumlah hari yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam setahun. Yang ke-10, perhitungan potensi retribusi terminal. Rumus perhitungan potensi retribusi terminal adalah PRT sama dengan JU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Keterangan, PRT sama dengan potensi retribusi terminal, JU sama dengan jumlah unit, dan TR sama dengan tarif retribusi, dan N jumlah hari dalam setahun. Yang ke-11, perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Rumus perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. PRPK sama dengan JU dikali tarif per bulan dikali 12. Keterangannya, PRPK sama dengan potensi retribusi persampahan atau kebersihan, JU sama dengan jumlah unit. Materi yang kedua, yang ke-12, perhitungan potensi retribusi pemakaman. Yang pertama, menghitung luas area pemakaman setiap lokasi pemakaman. Yang kedua, menghitung potensi retribusi yang ideal berdasarkan luas area pemakaman dikurangi fasilitas umum dan kemudian dibagi dengan luas per makam dan selanjutnya dikalikan tarif yang berlaku. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Materi selanjutnya yaitu materi yang ke-13, yaitu tentang perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang pertama, melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yang dilaksanakan beberapa kali pada lokasi yang sama. Yang kedua, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Materi yang ke-14 yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Rumus perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan yaitu PPR sama dengan jumlah unit dikali tarif per unit dikali 365 hari. Keterangan, PPR sama dengan potensi penerimaan retribusi. Materi selanjutnya yaitu yang ke-15, perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Yang pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang sedang dikerjakan, tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Pasar Jumat di Kota Selamatan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang buka setiap hari.
Diketahui jumlah kios, los, dan lapak yang ada di Pasar Jumat berdasarkan informasi dari UPTD Pasar Jumat adalah jumlah kios sama dengan 125 kios, jumlah los sama dengan 150 los, jumlah lapak sama dengan 375 lapak. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi dengan tarif harian berdasarkan peraturan daerah yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif kios yaitu sebesar Rp5.000, tarif los yaitu sebesar Rp3.500. Yang ketiga, tarif lapak yaitu Rp1.500. Berdasarkan informasi yang tersedia, maka dapat dihitung potensi penerimaan tahunan retribusi bruto adalah sebagai berikut. A. Penerimaan pendapatan retribusi pelayanan kios sama dengan 125 kios dikali Rp5.000 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp228.125.000. B. Penerimaan pendapatan retribusi pelayanan los sama dengan 150 los dikali Rp3.500 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp191.625.000. C. Penerimaan pendapatan retribusi pelayanan lapak sama dengan 375 lapak dikali Rp1.500 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp205.312.500. Total sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan Rp228.125.000 ditambah Rp191.625.000 ditambah Rp205.312.500 sama dengan Rp625.375.000. Baiklah, sekian presentasi dari mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, yaitu tentang menghitung potensi pendapatan retribusi daerah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.